Di jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Sriwijaya, terkhususnya di semester 6, ada mata kuliah yang bernama wawasan lingkungan. Untuk itu, apa itu wawasan lingkungan? Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Pasal 1 Butir 3 disebutkan pembangunan berwawasan lingkungan adalah upaya sadar dan berencana menggunakan serta mengelola sumber daya secara bijaksana dalam pembangunan yang berkesinambungan untuk meningkatkan mutu hidup generasi masa kini dan masa depan. Pembangunan berwawasan lingkungan harus bersifat keberlanjutan dan melibatkan masyarakat, yang mana pembangunan ini harus mempertimbangkan keberlanjutan untuk memenuhi kebutuhan tanpa mengorbankan kemampuan generasi masa depan. Untuk memenuhi kebutuhan mereka serta melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan serta menjaga lingkungan di sekitar pembangunan. Pada video kali ini, kelompok kami membahas topik tentang pasca proyek IPAL di Kota Palembang. Kami mengangkat topik pembahasan tentang pembangunan pasca konstruksi proyek instalasi pengolahan air limbah atau IPAL yang berada di sekitar kawasan Pasar 16 Ilir Kota Palembang. Menurut sumber sumselprof.go.id diketahui proyek pembangunan IPAL telah dilaksanakan sejak tahun 2020 dan diperkirakan selesai pada tahun 2023. Diperkirakan jumlah penerima manfaat dari proyek tersebut sebanyak kurang lebih 100.000 jiwa dengan flow jaringan sebesar 20 juta per hari dan kapasitas septic flow sebesar 110.000 liter per hari. Proyek ini didukung oleh biaya hibah yang diberikan pemerintah Australia untuk pembangunan proyek IPA senilai 465 miliar. Pada proyek IPAL ini memiliki dua jenis lubang galian, yaitu starting pit dengan metode seed pile dan arriving pit dengan metode caisson. Pasca pelaksanaan pembangunan proyek IPAL selesai, galian yang ada ditutup dan dicor kembali, serta memberikan lubang manhole untuk kebutuhan maintenance atau pemeriksaan rutin. Tentunya, proyek ini memiliki dampak pada masyarakat sekitar. Untuk itu, kami melakukan wawancara terhadap warga yang berada di sekitar lokasi proyek. Halo, selamat siang. Saya sekali ini sedang berada di daerah Pasar 16. Saya di sini untuk mewawancarai salah satu warga di daerah sekitar pembangunan proyek IPAL yang ada di Pasar 16. Saat ini saya sedang berada bersama Bapak Tukang Becak Bandung. Tukang Becak Bandung. Ya, saya Wenda Pak. Saya ingin mewawancari Bapak tentang sebelumnya Bapak tahu nggak sih proyek apa yang lagi dibangun saat yang udah dibangun di depan kita ini? Sebenarnya saya belum tahu proyek apa ini. Kalau dilihat kayaknya galian pipa. Tapi sebelum dia digali pipa ya jalannya bagus, enak. Bagus kan. Jadi pada saat pembangunan dan setelah pembangunan pipa ini apa sih Pak dampak yang Bapak rasain? Ya dampaknya saya selama saya mencari penumpang ya debu. Debu ya. Ya debunya bisa menimbulkan ini kan batu kan, muka kotor. Jadi mudah-mudahan ya salah proyek ini nggak lama lah, sebentar cepat selesai. Ya. Ini kan Bapak sebagai nyebutnya tukang beca Pak ya. Apa dampak yang Bapak rasain selaku tukang beca atau penumpang sepi atau gimana? Ya, dampaknya kalau penumpang ya gantung rezeki lah namanya. Kalau sepi ya memang sepi emang. Pada saat proyek. Ya, kalau rezeki belum datang ya sepi. Kalau rezeki udah datang alhamdulillah belum dapat. Ini kan proyeknya udah selesai Pak ya. Ya. Apakah penyelesaian proyek ini sesuai dengan yang Bapak harapkan? Untuk dari penyelesaian jalan, perapian jalan. Ya, kalau memang proyek yang selesai, mudah-mudahan jalannya bagus kembali. Ya, enak juga naik kerjanya. Itu aja. Jadi yang untuk terakhir Pak, apa sih harapan Bapak mengenai proyek IPAL ini untuk kedepannya untuk masyarakat Palembang, untuk Kota Palembang? Ya semoga tentram, aman, abadi, sejahtera.
Terima kasih Pak. Terima kasih. Jadi kami kan Bu dari Politeknik Negeri Sriwijaya, dari konsentrasi bangunan air dari jurusan Teknik Sipil. Kenapa kami survei ke sini? Ini adalah bagian dari tugas akhir kami Bu, untuk mata kuliah wawasan lingkungan. Ya. Jadi kami di sini mau wawancara lah Bu ya, singkatnya untuk masalah terkait proyek yang sudah terjalan di sini. Nah, kayak yang ditanyakan tadi Bu, di sini itu memang rawan banjir apa tidak? Banjir juga sedikit Bu. nggak ada banyak ya. Berarti kalau dibikin pun proyek ini nggak terlalu berpengaruh Bu ya? Ya mungkin tidak sudah, tapi dia ini kan nggak ada pipa-pipa ke rumah ini. Iya. Ya kan pembuangan itu di sini masuk. Jadi kan kalau kami pahami Bu ya, kalau kami lihat Bu ya, ini kan ada dua tipe penggalian. Ada yang sipel sama kaison. Kayak yang bulat ini kan namanya kaison Bu. Ya kan untuk apa namanya, salah satu wadah lah menampung Untuk menampung pipa-pipa yang itu. dari rumah-rumah ini Bu ya. Ya. Pipa yang dari rumah ini kan namanya open trans. Dari selama pembangunan ini berapa lama sebenarnya? 7 bulan 7 bulan? sudah belum kelar, Belum kelar. Ini mengganggu belum jadi. aktivitas ekonomi dari Iya. penjual di sini Bu. Pasti kami terganggu lah. 7 bulan ini sepi jualan. Belum ada tanggapan dari pemerintah. Nggak tahu saya itulah tak kate pemerintah nanya apa. Kate. Kalau terkait soal bangunannya sendiri Bu, itu menurut Ibu bagus apa tidak? Nah, nggak tahu juga aku belum di ini kan memang ini belum di jalan ke mana-mana. Pipanya kan belum dipasang. Ya. Nah, pakai kalau pipa pasang mungkin bagus kan. Namun lagi sekarang ini saya itulah belum selesai ini olehnya kan. Berarti ini mengganggu Bu ya, mengganggu jalan ya? Iya, orang jalan mobil macet, motor macet tempo hari Saron ini. Jalan bisa. Kalau Kan bangunan, tutup semua ini dulu kan. iya benar ditutup. Untuk kelancaran pembangunan memang ditutup Bu. Nah, yang saya maksud Bu ya, pembangunan itu kamu tidak rata dengan jalan. Iya. Nah itu mengganggu lalu lintas apa tidak? Nggak tahu mungkin dia tuh katanya untuk sementara baik. Kaget dibuka lagi yang itu. Ya, Kan masih ada batu di bawah ini belum tebus. oh, jadi kaget dibuka lagi. Dibuka lagi. Katanya nggak tahu apa habis lebaran apa habis dia dari Jambi gitu. Oh iya iya. Dibuka lagi yang itu dipasang lagi batu. Jadi dia mesen dari tahu dari mana barang yang itu yang bakal untuk ngancur batu itu. Maka Terus sementara baik ditaruh cek itu kaget dibuka lagi katanya. Jadi yang pekerja di sini itu lagi ke Jambi gitu. Pindah ke Jambi. Pindah ke Jambi. Kaget balik lagi katanya. Tunggu barang yang alat yang dipesan itu datang, balik lagi ke sini. Nah dibongkar lagi itu kaget. Berarti kalau kita simpulkan, proyek ini sebenarnya bagus untuk masyarakat. Cuman pelaksanaan terlalu lama Bu ya. Iya lama. Janji dia tuh dulu cumanya 3 minggu. 3 minggu. Ternyata 7 bulan. Saya 7 bulan. Belum kelar juga 7 bulan. 7 bulan ini juga bukan hanya berdampak ke pihak penjual di sini Bu ya. Jualan sepi ini ya, Mbak. Jual sepi. Itu baru sudah corona. Baru corona selesai kan. Nyambung lagi yang ini. Corona baru 2 bulan apa 3 bulan selesai corona Iya. kan. Nah, orang suruh buka masker kalau kan. Mana-mana boleh bebas. Yang ini lagi tutup. Tambah sepi kami begitu. Iya benar. Baru setengah bulan puasa tadi lah baru dibuka seng-seng ini. Setelah itu puasa kan. Untuk masalah lain terkait kendala ini nggak ada Bu? Nggak ada. Apa komplain dari masyarakat nggak ada? Tidak. Masyarakat mau nggak komplain kalau memang bangunan dari pemerintah ada pajak. Iya benar. Terpaksa kan melok ibadah. Ya, mungkin sekiranya bisa kami tanya itu Bu ya. Kami bertiga berterima kasih untuk partisipasi Bu. Ini membantu untuk tugas akhir kami lah dalam menyelesaikan tugas Iya. kami. Terima kasih Bu ya.
Jadi dari hasil penjelasan dan wawancara yang kami lakukan dalam video ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa proyek IPAL yang kami tinjau bisa dikatakan sebagai proyek yang tidak berwawasan lingkungan, dikarenakan jalanan banyak yang rusak akibat pelaksanaan dari pembangunan proyek IPAL. Dan setelah selesai pembangunan, bekas galian tidak ditutup dengan rapi, sehingga banyak jalanan yang berlubang dan ada jalanan yang menjadi menanjak akibat bekas galian yang ditutup dengan cara menimbun yang tidak baik. Pembangunan proyek IPAL ini juga mengakibatkan pedagang-pedagang kecil tidak bisa berjualan selama pelaksanaan proyek dilakukan, menghambat kegiatan lalu lintas akibat pembangunan berada di jalanan, serta menimbulkan beberapa kerusakan di rumah-rumah warga yang berada di sekitar area pembangunan akibat getaran yang dihasilkan oleh pengeboran yang dilakukan di dalam tanah dan pemancangan seed pile. Nah, jadi demikianlah video penjelasan yang dapat kami sampaikan mengenai wawasan lingkungan pada pasca pembangunan konstruksi proyek instalasi pengolahan air limbah atau IPAL yang berada di sekitar kawasan Pasar 16 Ilir, Kota Palembang. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua ya. Terima kasih.